Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, join lagi di acara kita dalam rangka ulang tahun Sinergi Konsultan Indonesia yang ke-6. Nah, kita akan, sudah mulai pada seru nih, banyak yang join. Sip, siap-siap. Kita akan bahas, halo, nah ini dia pemateri kita sudah gabung. Sebentar saya invite ya. Hujan dan mendadak deras banget, jadi terpaksa harus nyiapin headset dulu yang baik dan benar ya, supaya suaranya terdengar sangat jelas gitu. Selamat datang yang sudah join, terima kasih. Ini adalah acara kita yang ke-6 dalam rangka sharing section bersama expert kita hari ini. Seru banget. Kita masih menunggu. Kalau saya sih biasa manggilnya Bro Arsat ya. Hai Mary. Hai teman-teman semua. Aduh, seru banget nih. Ada yang dari, halo Maria Pandu dari Balikpapan. Kemudian Mary ini juga dari Jawa, dari Kaltim. Jadi aku mikirnya Jawa ya. Sorry. Nah, kita hari ini seru banget. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental gitu ya. Tema yang kita angkat hari ini. Nah, Bro Arsat belum bisa join loh. Kenapa ya? Mungkin apakah pengaruh sinyal? Loh, gimana nih? Kita tunggu aja pemateri kita yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol santai di sini itu seru banget. Dia itu psikolog juga, mendampingi atlet juga. Halo Bro Arsat ya, sekali lagi aku invite ya. Jadi nanti tinggal klik terus join deh. Mantap. Akhirnya ketemu lagi ya Bro. Suaranya belum masuk ya? Apa mungkin aku yang nggak denger aja ya? Cek. Masuk dah. Oke, sip. Udah masuk? Tinggal usah. Sudah masuk. Keren banget. Suaraku jelas di situ, Bro? Jelas banget. Ini mendadak hujan dan hujan itu deras banget, ya kan? Terus apa namanya? Ya nggak pakai petir sih, cuman jadi nggak begitu jelas gitu kedengarannya. Mudah-mudahan jelas aja ya suaraku di situ ya. Yoi. Sip, mantap. Makasih loh udah nyempetin waktunya di Yoi. sela kesibukannya yang luar biasa. Ini kalau bukan apa namanya bersedia untuk berbagi pasti. Halo. Tes. Kedengeran nggak? Kenapa? Kedengeran? Kedengaran sih, tapi di tempatku agak agak bunyi-bunyi gitu. Halo Bu Aziza join juga nih. Seru banget. Seru. Di minggu sore yang mendadak hujan. Tadi panasnya minta ampun padahal harinya. Ya, gimana? Halo bro? Masukkah suaranya? Kalau misalnya nggak pakai handsfree gimana bro? Nggak kedengeran ya? Wah ini ada Bang Jali juga, ini alumni Bang Jali di Kaltim ya kamu Bang Jali ya? Seru banget. Gimana? Oh ini ada Mbak Vivin juga dari Jogja. Hello, welcome. Suaranya udah jelas?
Coba dirimu bersuara, bro. Kedengaran nggak sih suara hujannya nih? Keras banget. Oh, Kalteng, Abang Jali. Ya. Oke. Sorry, Bang Jali. Kalteng ya ternyata ya. Ya, ini cuaca memang tidak dapat bekerja. Suaramu belum masuk, bro. Cek cek. Ya, cek cek, masuk, masuk, masuk. Masuk. Udah Oke, masuk belum? masuk suaranya, tapi kecil banget ya. Oke, sip, mantap. Yeay, welcome, selamat datang. Ya. Kamu posisinya miring, aku mengikuti miring gini juga, Pak ya? Oh, miring kah? Iya. Soalnya Aku susah pikir anunya. sengaja. Enggak, ini apa namanya? eh Headsetnya. Oh, gitu. Jadi Ya ngikutin udah sih, follow-nya. senyamannya aja. Oh ya. Mau kayak gini ya, Pak? Seru juga. Sip. Yang aja. Tapi di sini suara hujannya kenceng banget, jadi aku nggak dengar suaramu. Aku pakai headset lagi ya. Sorry. Cek cek. Ya. Oke. Sip, mantap. Yang lain mudah-mudahan sih kedengaran ya suaranya ya. Halo, ini dari Jakarta juga ada yang join. Thank you. Wih, jauhnya. Nah, tema kita sore ini kan seru banget nih. Oh iya. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental. Bener nggak sih itu kan kayak gitu ya? Nah, hari ini di tengah-tengah kita udah ada nih expert di Kalsel ya tentang psikologi olahraga. Namanya Muhammad Arsyad MPC psikolog. Tapi kalau saya biasa manggil Bro Arsyad. Dia ini yang ngajak saya dan teman-teman ada Bro Fikri ya dari Sambang Lihum, ada Bro apa namanya siapa bro kita satu lagi tuh ya Bro Dayat itu dari ULM juga. Nah Bro Arsyad ini yang ngajakin untuk nangani atlet di Kalsel menuju PON 20 ya nanti di Papua. Dan pengalaman beliau banyak banget. PON 19 ya berarti ya 4 tahun lalu yang Jawa Barat tuh beliau juga udah mendampingi atlet. Terus selain itu Bro Arsyad ini juga pengurus Ikatan Psikologi Olahraga Pusat gitu. Tepatnya wilayah Indonesia Tengah kah kalau nggak salah ya? Perwakilan tengah. Apa? Perwakilan tengah. Perwakilan Tengah itu betul. Mantap. Nah, biar nggak berpanjang kali lebar kali tinggi ya kan? Langsung aja deh, Bro Arsyad. Silahkan. Gimana sih olahraga itu beneran nggak sih dapat meningkatkan kesehatan mental kita gitu? Silakan. Terima kasih Mbak Santi. Halo Bu Ceria, ada Bu Ceria juga. Ya, itu ada Bu Ceria. Halo Bu Ceria. Oke, baik. Sip. Ya, ini mungkin sudah banyak ya kawan-kawan yang sudah tahu bahwa sebenarnya memang olahraga ini selain untuk kesehatan fisik ternyata juga penting untuk kesehatan mental. Kenapa? Kenapa sih penting? Kenapa penting? Kenapa bisa sih olahraga bisa efeknya ke kesehatan mental? Karena dengan berolahraga itu ternyata bisa ada memicu hormon-hormon. Nah, salah satunya hormon serotonin dan endorfin. Itu hormon yang dapat membantu mengatur kesehatan mental dan juga terkait dengan perasaan-perasaan bahagia. Nah, itu. Kemudian olahraga juga memperlancar peredaran darah, nutrisi, dan itu otomatis terkait dengan bagaimana neurotransmitter kita di otak, kemudian juga terkait dengan emosi dari hipokampus yang ada di otak. Nah, itu kan terkait dengan emosi dan segala macam. Nah, sehingga olahraga ini secara tidak langsung efeknya ya akan membuat kita lebih sehat secara mental gitu. Sebagai contoh gini, ini ada saya ambil riset ya, sebuah riset dari
riset yang dipublikasi di American Journal of Psychiatry pada tahun 2017 kepada 22.000 partisipan warga Norwegia menemukan hubungan kuat antara tidak berolahraga dan gangguan depresi. Nah, ini kebalikannya ya, tidak berolahraga dan gangguan depresi. Jadi ini penelitian yang cukup panjang, 11 tahun. 11 tahun kemudian yang kemudian ternyata didapatkan bahwa 44% untuk 40% memiliki sebanyak 40% untuk mengembangkan gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang. Jadi 44% dari mereka yang tadi tidak berolahraga ternyata itu mengembangkan gangguan mental. Jadi artinya berpotensi sekali untuk mengarah pada gangguan mental, 44%. Nah, ini sangat-sangat ini sekali ya, artinya ketika mereka tidak berolahraga, maka potensi untuk mengalami gangguan-gangguan mental itu cukup ada gitu ya, tambah. Nah, sedangkan yang berolahraga itu ternyata aktivitas fisik 1 jam aja, 30 menit atau 1 jam aja, ternyata itu bisa membangkitkan hormon endorfin dan enkaphalin. Nah, yang itu memicu perasaan-perasaan positif. Kemudian dia hormon endorfin, serotonin yang perasaan mood bahagia dan segala macam. Juga olahraga ini ternyata memicu secara tidak langsung akan membangkitkan kepercayaan diri. Kenapa kepercayaan diri? Karena kan jelas ketika kita berolahraga, aktivitas fisik itu badan kita lebih bugar, lebih sehat, lebih enak, dan konsentrasi pun juga akan lebih baik lah seperti itu. Dan secara langsung akan meningkatkan percaya diri ketika kita merasa badan kita lebih sehat, lebih enak, lebih ideal ya, itunya orang-orang wah badannya bagus karena sering exercise gitu. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri secara langsung. Tapi bagi mereka yang olahraga jelas mungkin secara fisik bugaran ya mungkin akan jadi minder atau kurang terjaga lah proporsi tubuhnya dan sebagainya. Ya itu sih jelas pengalaman pribadi juga waktu tesis dulu ya, karena saya juga hobi olahraga. Jadi ketika dalam kondisi katarsis yang saya lakukan adalah olahraga. Jadi satu minggu itu bisa sampai tiga kali olahraga gitu ya. 3-4 kali olahraga selama 1 minggu. Yang saya lakukan jogging, exercise dulu triathlon tempat, tapi udah nggak ikut komunitas. Kemudian sepeda, dan itu ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap perasaan emosi dari sisi emosi itu lebih stabil. Kemudian lebih merasa positif lah, penerimaan diri gitu, lebih enak. Kemudian yang ketiga, secara tidak langsung ternyata saya bisa menurunkan berat badan saya sebanyak kurang lebih 15 kilo seperti itu. Padahal nggak pakai obat nggak pakai obat dan juga nggak pakai yang istilahnya diet yang ketat dan segala macam. Oh, kok bisa ya gitu ya? Ternyata itu, dan saya saya rasakan lebih sehat secara mental memang. Nah, itu pengalaman pribadi saya ketika itu nggak cuman kita dengar teori katanya meningkatkan serotonin dan segala macam, tapi ternyata memang saya merasakan itu sendiri gitu. Dan ya itu. Wow. Keren banget nih. Suara saya di handphone saya kembali loh. Kalau di tempat Bro Arsat gitu juga nggak? Jelas kok. Suara saya kurang jelas ya? Jelas sip. Suaranya udah oke. Oke. Suara Mbak Sati jelas kok. Oh ya, oke. Berarti kabelnya di saya. Soalnya suaraku balik lagi ke sini kayak mantul gitu. Oh, mantul. Oke. Udah enggak. Oke. Oh, berarti tadi kalau kita lihat dari penelitian ya, ternyata yang dilakukan 11 tahun, penelitian itu membuktikan bahwa olahraga terkait dengan olahraga dan depresi tadi ya. Iya. Dan hasilnya bagi mereka yang kurang berolahraga itu kecenderungan berpotensi untuk mengarah pada depresi.
gitu. Depresi. Jadi Karena orang yang berkurang berolahraga itu kemungkinan atau potensi depresinya tinggi gitu ya kalau di penelitian itu gitu ya. iya, Hmm. jadi artinya seakan-akan kita tuh orang yang tidak berolahraga itu menyimpan potensi tadi berkembangnya simptom-simptom depresi gitu. Hmm. Karena jelas ya secara umum kita aja istilahnya bagi sebagian orang olahraga itu mungkin banyak yang jadi hobi ya sebenarnya, dan kadang-kadang memang itu bagi di bagian misalnya katarsis atau apa gitu, sehingga ya itu secara tidak langsung juga memberikan efek secara tidak langsung, ada efeknya kepada kesehatan mental kita, apalagi kita tahu bahwa ternyata secara klinis ya, maksudnya secara klinis secara bidang kedokteran atau apa, misalnya yang tadi saya bilang ternyata olahraga itu memicu munculnya hormon serotonin tadi, endorfin, yang itu ya bisa saya bilang untuk kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan lebih positif. Nah ini yang padahal cukup satu hari itu 30 menit sampai 1 jam aja kita melakukan olahraga yang sederhana aja, nggak usah yang harus berat-berat, exercise berat itu enggak. Oke, jadi bikin happy juga dampaknya karena memberikan hormon-hormon serotonin, endorfin dan yang lainnya itu menjadi lebih aktif sehingga Betul. kita bisa merasa lebih bahagia, terus sebagai bentuk katarsis tadi juga bisa ya kan, Iya. pengekspresian hal-hal yang kurang nyaman atau kita butuh konsentrasi dan seterusnya juga olahraga bisa mendapatkan dampaknya dari situ. Iya, seru banget. Nah ini tadi ada kata Wafa, suara saya mantul katanya tuh. Iya, Masih mantul. sorry. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain silakan ya, langsung aja diketik nanti saya bacakan. Nah, Oke, apa dibantu ya? namanya? Dibantu Dibantu jawab ya? apanya? Dibantu jawab. Enggak lah. Ini apa namanya, dalam rangka kita membahas tema ini saya khusus nih pakai baju goes himsi. Wes. Saya Mantap. iya dirimu malah nggak ikut. Beberapa. Ya, belum bisa, Kak. Ya tahu Pengen lah sih, pengen. sibuknya. Mhm. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga nih dan kesehatan psikologis ya. Kadang kan kita ngerasa bahwa apa hubungannya? Kenapa jadi olahraga itu kok bisa bikin happy? Ya iyalah karena dia hobi misalnya. Tapi buat saya yang nggak hobi itu satu permasalahan gitu. Nah, kalau menurut Bro Arsyad kayak gimana tuh? Ada soalnya yang pernah bilang sama saya gitu. Ya iyalah bikin happy karena seneng olahraga, seneng berkumpul ya. Kalau yang saya nggak suka misalnya gitu, males banget gitu. Oke. Gimana tanggapannya bro? Ya, jadi gini, sebenarnya bagi yang kita tidak hobi ataupun tidak tidak hobi olahraga, sebenarnya tidak mesti namanya itu olahraga itu adalah gerakan, exercise, melatih, bergerak itu juga bagian dari olahraga sebenarnya. Melakukan aktivitas fisik ya, melakukan aktivitas fisik itu sebenarnya juga dasar dari olahraga kan melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi mungkin sudah bisa melakukan aktivitas fisik itu sebenarnya sudah termasuk bagian kecil dari olahraga gitu ya. Nah, tapi tadi sekali lagi ketika memang saya malas olahraga, terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa sehingga itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Nah, dalam ini juga jadi permasalahan sih sebenarnya. Maksudnya dilema ya. Tadi yang seperti kata Mbak Santi bilang gimana sih? Nah, lalu bagaimana kita bisa sehat secara fisiologis gitu ya, kalau kita nggak olahraga? Karena memang secara apalagi musim saat ini itu ternyata olahraga itu
30 menit aja itu ternyata bagian dari apa protokol ini ya apa saya lupa kemarin tuh apa sih bagian dari hal penting dalam menghindari COVID-19. Nah, Hmm. iya, saya lupa kemarin artikelnya di mana gitu. Ada saya kemarin itu yang materi saya kemarin. Nah, itu bagian penting dari itu. Jadi kalau kita tidak berolahraga, anjurannya juga berolahraga minimal 30 menit sehari. Nah, kalau kita tidak berolahraga ya gimana kita mau sehat secara fisik, apalagi mental gitu ya. Karena ada kaitannya fisik dan mental itu saling terkait. Fisik bisa mempengaruhi kesehatan mental, begitu juga mental akan mempengaruhi kesehatan kesehatan mental juga akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik. Nah, gitu. Jadi sarannya ya kalaupun tidak bukan berolahraga berat seperti harus jalan, jogging, itu bukan seperti tapi lakukanlah exercise sederhana. Kalaupun yang tidak hobi Minimal ya. yang cuman kayak gini kan tiap usia, tiap orang juga akan berbeda-beda jenis olahraganya. Yang penting kita melakukan aktivitas fisik yang kira-kira itu bisa membantu kita dalam melancarkan peredaran darah terutama gitu. Nah, sebenarnya. Seru nih. Sudah ada 2 pertanyaan. Izin ya, Bro. Yoi. Ini dari seri. Izin bertanya, apakah seseorang yang rutin dan selalu berolahraga tidak memiliki potensi depresi? Monggo, silakan. Oke. Mereka yang rutin berolahraga apakah tidak memiliki potensi depresi? Ya tentu tidak seperti itu. Tetapi dengan mereka yang rutin berolahraga maka potensi depresi itu akan berkurang, gitu ya. Tergantung dari setiap orang kan punya permasalahan yang berbeda-beda, gitu ya. Permasalahan yang berbeda-beda sehingga ya mereka yang rutin berolahraga mungkin akan lebih stabil gitu, untuk mungkin copingnya atau coping stressnya atau karena apalagi kalau tadi yang bilang hobi olahraga sebagai katarsis sebagai ini itu akan lebih stabil jadinya. Tapi kalau untuk dibilang potensi depresi semua orang pasti punya potensi. Semua orang punya potensi depresi karena dalam kehidupan sehari-hari pasti ada masalah-masalah tertentu yang setiap orang pasti punya masalah gitu masalah tertentu sehingga ya potensi depresi itu pasti ada. Tapi bagaimana cara dia untuk coping strateginya untuk apa ya misalnya untuk mengonter adanya munculnya gejala-gejala itu gitu. Jadi nggak mesti orang yang rutin berolahraga dikatakan tidak berpotensi gitu, tapi mengurangi potensi itu. Saya bilang mengurangi. Ya. Kalau bisa mengurangi, kenapa tidak ya kan? Kan kita lebih baik preventif daripada kuratif ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalau sudah ya. Oke, sip, mantap. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, langsung aja ya dari Tri Yuliani. Bagaimana dengan seseorang yang sering ikut pertandingan olahraga, tapi dia lebih sering merasa tertekan daripada menikmati pertandingannya. Nah loh, mungkin bisa sambil sharing juga kalau ada atlet yang kayak gitu. Kalau, monggo. Oke. Jadi berbeda ya ini ya, konteksnya udah berbeda gitu ya. Ini konteksnya sudah terkait dengan atlet gitu ya. Malah karena gini, olahraga yang rutinitas olahraga biasa rutinitas bisa dengan olahraga prestasi pressure-nya akan berbeda jelas. Sorry. Kalau tadi kan dasarnya adalah olahraga itu kalau secara umum nih dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu perilaku hidup termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi salah satu olahraga yang cukup itu bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu yang disarankan sehingga itu salah satu bentuk mengonter COVID-19. Tetapi ketika kita bicara olahraga prestasi yang mengatakan bahwa memang itu akan menjadi masalah gitu loh. Tapi bukan pada olahraganya, tapi pada bagaimana prosesnya karena di situ ada keinginan-keinginan, target-target dan itu melibatkan banyak orang gitu. Contoh misalnya ada seorang atlet yang dia bertanding kalau secara fisik saya ini kan mungkin secara mental dia sudah oke ya untuk sehat mentalnya, tetapi ketika dalam kondisi
event pertandingan tertentu, misalnya dia punya perasaan gugup, gelisah dan segala macam. Nah itu yang mungkin yang dimaksud tadi ya, gitu ya, mungkin yang dimaksud tadi. Apakah itu dikatakan tidak sehat secara mental? Ya sebenarnya tidak, gitu ya. Karena itu dalam event-event tertentu, dalam kondisi memang olahraga, prestasi dan bertanding itu, gitu. Konteksnya akan berbeda ketika dengan beda atlet, dengan yang kita bahas ya, di awal tadi ya. Iya, akan berbeda gitu. Gitu. Kalau ini kita berbicara secara umum, masyarakat secara umum, karena kalau tidak salah ya ini saya pernah punya data kemarin, waktu itu partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga itu di Indonesia masih kecil sekali. Dan ini dari data yang saya peroleh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi masih di bawah. Kenapa? Nah, olahraga ini juga bagian dari kebugaran untuk bagaimana tingkat kebugaran seseorang, gitu ya, secara umum. Gitu. Tapi kalau sudah berbicara atlet itu beda lagi standarnya. Bahkan tingkat level kebugarannya pun akan berbeda standarnya gitu. Nah, maka ya tadi kita lihat lagi konteksnya gitu. Seperti apa. Tapi untuk atlet sendiri kan makanya diperlukan juga seorang psikolog untuk membantu dia keluar dari permasalahan itu dalam konteks yang dia rasakan. Gitu. Sip, mantap. Ada lagi bro yang mau disampaikan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, atau pertanyaan dulu? Oke, sambil pertanyaan aja deh. Lebih enak. Oke, sip. Lebih enak. Bantu jawab ya. Bantu doa. Ini dari Wafa Yuzaina. Apakah melakukan kegiatan di rumah seperti cuci piring dan lainnya, mungkin aktivitas yang kayak nyapu halaman, ngepel dan seterusnya gitu kali ya? Apakah itu termasuk olahraga? Dan yang kedua, tips dari Bapak Arsyad olahraga sederhana yang dilakukan bersama anak, nih ibu dan anak, atau ayah dan anak gitu. Silakan. Oke, melakukan kayak nyuci, ngepel, itu kan bagian dari aktivitas fisik ya. Nah, itu sebenarnya sudah aktivitas fisik dan gerak, walaupun tidak spesifik pada kata. Itu bro, suaranya hilang. Oh ya. Oke. Ya, oke. Ketika itu sudah melakukan aktivitas dalam konteks aktivitas fisik, artinya kita menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan sesuatu, itu juga ada efeknya gitu loh. Ada hampir apa istilahnya ya, hampir serupa dengan yang namanya olahraga, karena bagian dari olahraga adalah melakukan aktivitas fisik gitu. Tergantung olahraganya lagi gitu kan, tapi itu sudah jadi bagiannya gitu. Jadi ya itu juga disebut sebenarnya olahraga kan, cuman olahraga yang tidak terstruktur ya gitu. Karena olahraga ini ada yang teratur dalam artian yang memang gerakannya harus benar, misalnya salah gerak itu juga akan berpengaruh terhadap fisik kita gitu ya, bisa jadi cedera atau segala macam gitu, walaupun yang ringan-ringan. Makanya sekarang kan juga olahraga yang terapkan exercise biasa cuman kayak gini doang atau seperti apa gitu, itu ternyata repetisi aja gitu, tidak terlalu banyak beban menggunakan alat dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang penting, ketika nyapu gimana nyapu yang benar. Nah itu kan misalnya kayak gini ya, seperti apa itu kan juga karena motornya kita di tubuh itu kan juga berpengaruh. Kalau nyapunya asal-asalan, apalagi lagi cemberut disuruh nyapu gitu ya, cemberut gitu, pasti mungkin akan berpengaruh gitu. Tegang di bagian tubuh gitu. Karena sudah dari awal justru bukan menyehatkan ya, malah bikin pegel-pegel tuh, karena emosi negatifnya ikutan ya. Iya. Udah gitu salah lagi gerakannya, wah makin repot ini ya. Iya. Tadi berikutnya apa tadi? Olahraga antara orang tua dan anak. Oh ya. Sarannya apa? Ini kebetulan Bro Arsyad ini punya 2 anak. Masih umur berapa bro? SD ya? Udah masuk SD belum sih? Belum ya? Oh masih TK. 4 tahun dan 1 tahun. 4 tahun dan 1 tahun. Pas nih contohnya nih, gimana nih? Oke, kalau sama anak saya, kebetulan anak saya itu luar biasa aktifnya. Yang paling dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya aktif. Cowok dua-duanya sih.
Cewek lah satunya. Iya, yang kedua cewek, sorry. Cewek lah. Ya, eh itu luar biasa aktifnya dia. Biasanya kalau di rumah sih ngajak main-mainnya paling ya main bola di rumah, hal-hal yang ringan aja sih. Karena anak usia Halamanmu luas sih ya, bro ya. ya lumayan. Dan dia juga sudah Hmm, bisa sepeda-sepedaan, sudah bisa naik sepeda. mhm, eh Ya itu sih biasanya paling ya kejar-kejaran di rumah gitu. Itu sudah hmm, aktivitas fisik karena untuk anak-anak, untuk olahraga spesifik untuk anak-anak itu tidak tidak bisa juga gitu karena apa ya, ada bagian-bagian tertentu yang loncat pun kadang-kadang masih masih dikhawatirkan kalau terlalu tinggi karena akan betul. berpengaruh terhadap ini apa lututnya, kakinya, karena ya mereka belum bisa untuk melakukan aktivitas yang berat. Makanya ada namanya Hmm, long term active development itu dia berbicara masalah gerak dasar yang kalau anak-anak itu kan lempar bola aja itu sudah bagian, oh ini potensinya berarti kalau dia udah bisa lempar bola itu kan mungkin, oh ini mungkin nanti bisa berpotensi ke olahraga apa aja gitu. Tapi yang penting bagi mereka kan anak-anak bermain dan fun gitu. iya, jadi olahraganya yang fun, yang seru gitu ya, Seru dan ya. melibatkan emosional antara orang tua dan anak supaya Iya lebih betul. lekat gitu. Mantap. Ini pertanyaan berikutnya dari Siti Zahro, Siti Zahra mungkin ya. Beres-beres rumah dan berkebun, apakah itu juga termasuk olahraga? Ini kayaknya mirip dengan yang tadi ya. Apa tadi, berkebun ya? Iya. Berkebun, gimana tuh? Berkebun kan juga ada aktivitas fisiknya, misalnya saat ini terus bolak-balik itu kan jalan, itu kan sebenarnya bagian dari aktivitas fisik dan itu olahraga. Olahraga kan juga Betul, jalan betul. jalan kan juga olahraga sebenarnya. eh Mhm. Bolak-balik keliling rumah, jalan-jalan ke mall pun sebenarnya kan cuman untuk naik sepeda gitu ya. Iya, 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 iya. Kadang-kadang Saya setuju itu kalau dibilang olahraga. ya karena gini, kadang-kadang wah jalan-jalan khusus ketika kita mau waktu olahraga gitu kan berat rasanya ya. Tapi ternyata Mm-mm. ketika jalan di mall, wah udah berapa ribu langkah nih. Wah, itu kan sebenarnya, Wah, itu. nah itu kan berapa ribu langkahnya itu, hitungan langkahnya itu. Itu Betul. sebenarnya itu Makanya bagian dari kalau ke mall jangan pakai heels, ya pakai ya sneakers aja, ya kan? Mantap. Oke, nah berkaitan dengan tema kita yang keren banget ya kan, berarti jelas ya kalau olahraga itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Seperti yang tadi Bro Arsat udah jelasin bahwa menurut didukung penelitian-penelitian, kemudian kalau dilakukan secara rutin bisa mengaktifkan hormon-hormon tertentu, itu kita juga bisa lebih produktif, apalagi kalau bisa dilakukan secara rutin gitu ya. ya Karena dampaknya itu nggak cuma fisik, tapi psikologis itu kerasa banget gitu bedanya. Cie, padahal aku baru aja ini goes ya memang sok-sokan. Nah, memang ini apa namanya ya tadi, ya cuma kalau kalau dulu sih ketika ketika kuliah S2 itu tuh olahraga itu memang sangat, kalau saya sangat diperlukan sekali karena saya suka olahraga dan mhm, olahraga bagian dari katarsis juga ya buat saya pribadi waktu itu. Dan saya merasa lebih stabil waktu itu, lebih stabil, lebih enak, lebih nyaman, nggak perlu harus yang susah-susah diet. Ternyata saya bisa ya ngurangin berat badan saya ke posisi ideal gitu. Jadi 60 berapa gitu, mhm, 67 apa ya 65 hebat. 67 gitu Pak, dan kurang hampir 15 kilo waktu itu. Wah, eh, apa namanya, dan itu memang rutin yang harus dilakukan olahraga itu. Mhm. Kadang-kadang kan gini, sekali aja tapi berat langsung, olahraga apa istilahnya, sekali tapi berat, nah itu juga nggak bagus. Yang penting itu Iya, rutin iya, ya, rutin jadi bagian betul. dari rutinitas itu yang penting. Mhm. Bagian dari aktivitas kita sehari-hari yang rutin Ya, ya, asik ya. banget itu. Nih ada apa namanya kesayangan kita nih Bro, Suci Siapa tuh? Albanjari, dia mau bertanya. Kalau tiap subuh memandikan burung, karena dia ini penggemar burung ya, suami saya juga konsulnya sama dia nih. Apakah itu bagian dari olahraga? Nah loh, Oh,
Mandikan burung bagian dari olahraga. Kalau itu gimana ya jawabnya? Bagian apa Kalau sih? nimba gitu kali ya, Iya, itu kan itu olahraga. berarti motor. Ada ini ya, bolak-balik kan ngambil airnya jauh gitu misalnya ya. Terus datang lagi Heeh. burungnya di atas nangkat kayak gitu kan. Wah, mungkin masih ada aktivitas fisik gitu ya. Jalannya itu kan bisa istilahnya melancarkan peredaran misalnya beberapa kali langkah. Makanya kan sebenarnya ada Belasan program kalau nggak salah dia punya eh, nih, ada program yang piaraan. berapa ribu langkah itu ya sebenarnya gitu. Kalau dihitung-hitung 10.000 langkah. nah 10.000 langkah misalnya pakai aja satu hari ini berapa ribu langkah kita sudah melakukan. Itu kan sebenarnya eh, bagian dari aktivitas fisik gitu ya yang mengarah pada olahraga. Sebenarnya. Kalau Mhm. olahraga spesifik ya spesifik khusus ya kita seperti yang kita lakukan di waktu-waktu yang khusus 30 detik tadi 30 menit tadi 30 menit misalnya Mhm. untuk khusus untuk melakukan olahraga gitu. Gitu. Betul. Karena terus ada apa namanya kata-kata yang eh, apa sih kemarin waktu bahas sama Mbak Meli itu mensana and corpore sano itu kah? Iya, mencari incorporate Gimana itu tanggapannya tuh, Bro? eh, Di dalam jiwa yang eh, sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kah? ya Terdapat di dalam diri yang sehat dalam gitu kah? diri sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Nah, orang Karena olahraga pasti tahu. ketika kita itu sehat secara fisik karena olahraga gitu ya sehat secara maka eh, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental karena secara Mhm. psikologis ya gitu loh. Coba bayangkan ada ketika kita tidak sehat secara fisik maka banyak itu hal-hal yang terjadi misalnya kecemasan takut dan lain sebagainya. Nah itu juga Mhm. banyak bermunculan sekali tapi ketika kita sehat secara fisik maka kita nggak mikirin mikirin aduh aku tadi makannya apa atau aku nggak boleh makan ini ya itu padahal aku pengen makan ini tapi penyakitku gimana. Nah itu kan juga apa memunculkan hal-hal yang malah jadi nggak enak gitu kan. Nah, itu makanya ketika kita sehat fisik maka itu akan membantu kita berefek pada kesehatan mental. Makanya dalam jiwa yang sehat terdapat dalam fisik apa apa tadi di dalam Tubuh yang sehat gitu tubuh kah? yang sehat terdapat jiwa Hmm, yang sehat gitu. Nah, ada kata-kata kalau nggak salah ada kata-kata apa ya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. cakep. Itu ada kata-kata dari menteri atau apa saya lupa di IPO pernah Mhm, disampaikan itu mhm. mengolahragakan masyarakat memasyarakatkan olahraga karena Betul, ini betul. dari data Kemenpora aja itu ternyata kita masih kurang masuk dalam kategori kurang Kurang. untuk Mhm. partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Padahal olahraga itu bagian dari salah satu indikator dari hidup sehat dan bersih. Hidup sehat dan bersih Mhm. dan itu juga akan terkait dengan kebugaran kita. Bukan karena kita, ini mentalnya, tapi yang pasti bugar deh. Gitu. Ketika kita bugar, kita mampu melakukan aktivitas. Gitu. Tapi ketika kita tidak bugar, tidak sehat secara fisik, maka kita akan kesulitan melakukan aktivitas. Gitu ya. Nah, Iya, benar banget. Makanya kita harus menjaga kesehatan kebugaran diri kita gitu kali ya. iya, iya. Ini kita ucapkan selamat datang juga nih sobat kita yang jauh dari Aceh, Bro Silvandri. Ada Mas Tandri ternyata luar biasa. Betul ya? Ini. Dia juga apa namanya eh, melatih beberapa cabang olahraga di sana kalau nggak salah. Iya. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih dari Suci Albanjari kesayangan kita tadi ya. Bagaimana cara pendekatan dengan anak, tapi anak ini remaja, bro, Hmm, agar tidak terlalu cuek dengan lingkungan sekitar. Mungkin supaya mau diajak olahraga gitu kali ya maksudnya. hmm. Oke. Anaknya cuek gitu. Ya. Eh, Kalau untuk anak remaja, pubertas remaja, anak yang sudah SMP gitu ya, pendekatan ini Mhm. sebenarnya agak susah-susah gampang gitu ya anak-anak remaja itu biasanya susah gampang. Ya
tanyain aja hobinya apa, kemudian deketin dia. Anak-anak remaja itu lebih suka diskusi, lebih suka didengarkan gitu. Nah, ketika kita pancing aja, hari ini gimana tadi hari ini, itu kita itu sama dengan kita mencoba untuk care dengan apa yang dia lakukan, tapi bukan dengan kita memberikan nasihat atau apa. Itu anak remaja tuh nggak suka gitu, seperti itu. Kadang-kadang ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Cuman kadang-kadang mereka lebih suka dihargai pendapatnya. Nah, ketika olahraga ini kan, ketika usia itu, olahraga itu sesuatu hal yang fun sebenarnya ya. Masuk ke fun dan persiapan mereka mau milih apa. Kalau di long-term development kan milih apa. Mereka mau berpartisipasi dalam olahraga dalam hal karena mereka hobi kah, atau karena mereka pengen berprestasi di situ gitu. Nah, kalau mereka Betul banget. gerakan cuman hobi, berarti mereka ya untuk senang-senang aja gitu, bukan untuk ke prestasi gitu. Kalau kita paksakan di situ, maka yang terjadi ya itu malah 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 tidak bagus buat mentalnya anak ini, karena tidak sesuai dengan minatnya dia gitu. Tapi kalau Passionnya dia. passionnya dia. Tapi kalau untuk olahraga rutin harian untuk kesehatan saja, ya mungkin melakukan yang hal-hal sederhana misalnya di rumah, atau seperti apa, ajakin jogging bareng minggu pagi misalnya, atau sabtu pagi atau sore misalnya, jogging bareng yuk, sambil lihat-lihat jalan, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Gitu aja gitu. Seru-seruan ya, diajak seru-seruan dan bersama, nggak cuma nyuruh doang gitu. Iya, itu nggak cuma Bener, nyuruh bener, doang, itu bener. yang penting. Nah, ini masalahnya, anaknya tidak suka olahraga katanya. Sukanya apa? Nah, Sukanya apa? loh, mungkin diawali dari apa yang dia suka dulu Iya. gitu kali ya. Awal dari apa yang suka? Ketika kita mengikuti apa yang dia suka, ngobrol-ngobrolnya enak, dia mulai terbuka dan seterusnya, mungkin kalau diajak mau aja kali gitu ya. Yang Iya. penting berarti kalau menurut Bro Arsa tadi, kuncinya yang saya dapatkan tuh cari apa yang dia suka dulu gitu kayaknya, dan diajak ngobrol bukan dinasehatin gitu kali ya. Iya. Tuh. Mm, mm, mm. Jadi Oke nggak deh. ajak ngobrol dulu. Kenapa dia nggak suka olahraga? Karena masih banyak kok olahraga yang lain. Tapi bukan berarti dia nggak suka olahraga karena mungkin olahraga yang masuk pada cabang-cabang tertentu, misalnya untuk olahraga spesifik kamu harus ikut olahraga latihan tiap hari. Mungkin dia nggak mau gitu. Tapi kalau olahraga untuk membangun kesehatannya 30 menit misalnya, 30 menit atau beberapa menit aja gitu loh, untuk ya cukup jalan-jalan komplek yuk, misalnya kayak gitu tuh, itu juga sudah bagian dari olahraga. Olahraganya sukanya yang santai, tidak terlalu melelahkan ya. Itu kan olahraga juga ya. Iya, jalan itu kan nggak lelah sebenarnya, nggak melelahkan, santai sambil ngobrol. Apalagi jalan sambil ngobrol tuh nggak kerasa ya. Tuh. Apalagi kalau di mall tadi jalan-jalan sambil lihat-lihat mata, kan nggak kerasa tuh sebenarnya udah berapa jam. Betul banget. Jadi intinya adalah lakukan dari apa yang dia sukai ya kan. Kalaupun dia nggak suka olahraga yang melelahkan, dia suka olahraga yang santai, ya bisa dimulai dari situ gitu. Yang penting bangun hubungan interaksi yang enak gitu. Jadi dia bisa dipengaruhi ke olahraga yang lainnya mungkin gitu. Seru. Ini ada pertanyaan lagi nih Bro. Dari Diki KC, apakah olahraga otak seperti catur dapat menurunkan potensi depresi atau malah membebani otak? Mohon pencerahannya katanya tuh. Olahraga catur itu kan, kalau tadi saya bilang kalau permainan itu bukan hanya sebagai bentuk hobi ya, itu kan jelas akan efeknya positif juga gitu ya. Tapi kalau misalnya beda konteksnya ketika olahraga catur itu ada targetnya untuk harus jadi master atau apa, nah itu kan mereka harus mencari cara bagaimana bisa menjadi sampai ke sana gitu kan. Tapi kalau untuk olahraga itu kan sebenarnya latihan strategi gitu. Latihan strategi itu juga salah satu olahraga ya gitu ya. Iya.
Gitu. Oke. Sisanya lupa. Lagi sambil. Jadi sebenarnya bisa aja ya, bisa aja menurunkan potensi depresi. Iya, meditation tuh. Oke. Kemudian ini tadi ada tanggapan balik dari kesayangan kita nih ya, Suci. Dia bilang apa namanya, mantap sekali, ini sangat berguna bagi kami kedua orang tuanya. Terima kasih. Yeay, semoga bermanfaat ya. Mantap. Mbak Sasi, Rupanya setengah curhat dia. sebentar saya mau ambil casan dulu bentar. Boleh, boleh. Silakan, Ya, silakan. Oke, seru banget nih. Nanti kita ada pertanyaan lainnya ya. Oh, ini tadi ada yang komen. Eliza, jalan-jalan di pasar, Bu, sekalian cuci mata. Bener banget. Makanya kalau ke pasar, jangan pakai heels ya. Pakai sneakers aja. Kayak di mall, pakai sepatu olahraga gitu. Jadi jalannya tetap sehat ya kan, kakinya tetap nyaman gitu kan ya. Dan itu bisa banget kita lakukan. Nah, seru, seru. Pokoknya yang penting mah niatnya gitu ya. Iya, Diusahakan sebisa mungkin. Sebenarnya aktivitas apapun kalau kita niatkan itu olahraga, misalnya nih kayak tadi bagus pertanyaannya tuh kayak aktivitas berkebun atau beberes iya, rumah, tapi kita melakukannya beneran, terus sungguh-sungguh, mengangkatnya juga. Misalnya kalau berkebun kan kita ngangkat apa namanya nih pot yang gede banget itu kan biasanya berat gitu dan itu kita sesuaikan dengan cara mengangkat yang baik dan benar gitu kan ya iya. supaya tidak saraf terjepit dan seterusnya itu bisa juga. Bahkan saya punya alumni yang dia itu berolahraga angkat beban pakai gas LPG gitu tapi mengangkatnya yang benar gitu yang 3 kiloan itu loh gitu. Mungkin dia punya barbel tapi barbelnya itu udah mungkin 1 atau 2 kilo ya. Itu kan yang 3 kilo tuh. Nah, tapi ngangkatnya yang bener sama kayak kita ngangkat pot, mindahin tanah misalnya dan seterusnya itu kan berapa kali coba gerakan yang jongkok, berdiri, terus jalan jongkok berdiri dan jalan terus-terusan dan seterusnya. Keren banget. Yang penting kita melakukannya dengan benar gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya nih dari Rahmilawati, kalau olahraga tetap dilakukan, tapi waktu olahraga sambil banyak pikiran, maksudnya nggak fokus olahraga gimana nih? Nah, loh, Bro Arsat muter-muter. Di tempat saya Bro Arsat mau muter-muter. Agak muter-muter nih. Nah, loh, hilang deh dia. Oke, nggak apa-apa. Kita invite lagi aja, gitu aja kok repot ya kan. Cuman mana dia nih? Bro, silakan join lagi ya, Bro. Ini karena sudah sekarang mana dia ya? Kita tunggu. Ini kalau lagi pembahasan seru-serunya, terus uh, nah tuh ada yang nyautin ngangkut padi Bu, bener banget. Itu kan sesuatu yang nggak ringan ya. Tapi kalau seandainya kita bisa melakukannya dengan baik dan benar, itu otot-otot yang di apa namanya yang dilatih itu bisa benar gitu, asalkan sesuai dengan gerakannya itu nggak ngasal gitu ya. Makanya pas lagi kita melakukan aktivitas perlu juga gitu untuk bisa tahu, oh ini kayak tadi ya mengangkat sekelas Deddy Corbuzier aja pernah melakukan kesalahan sedikit ya, sehingga beliau pernah mengalami saraf terjepit. Nah, dari situ kan kita bisa belajar ketika kita mengangkat satu beban, kayak tadi tuh ada yang komen, Bu ngangkat beras, bener banget, jangan diremehkan loh. Itu tuh bisa jadi olahraga yang kita lakukan. Cuma cara mengangkatnya harus yang benar gitu ya. Bukan yang kita posisi kayak ruku gitu terus ngangkat kayak gitu. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau mau ngangkat sesuatu yang berat dari bawah ya kita dari jongkok gitu. Dari jongkok terus kemudian bersama-sama mengangkat
beban tersebut. Halo, nah Pak Mubarak masuk. Keren banget nih, tapi Bro Arsatnya kepental nih, gimana dong ya? Kita sambil nunggu Bro Arsat untuk bisa masuk lagi ya. Tadi sih kayaknya dia ngambil charger dan kemungkinan chargernya itu entah masuk atau entah enggak, atau mungkin ada kemungkinan juga ya habis baterai, we don't know. Kita coba aja, saya jawab dulu kali ya. Oh, Arsat ada lagi nih. Sip, udah join. Oke, keren banget. Welcome back. Welcome back, Bro Arsyad. Welcome back. Nah, ini dia. Ini ada Pak Putus Mubarak tadi. juga di sini nih. Nggak apa-apa, slow aja. Namanya juga sinyal, biasalah. Seru banget nih. Oh iya, Bro Arsad, ini apa kaos goes Ya, tuh di komen sama Pak Mubarak, kaosnya keren. Wah, jelas dong. Tema kita olahraga, Pak. Ya kan? Nah, supaya ngajak teman-teman yang lain ikut goes himsi dong. Colek, Bro Arsad. Ya, lanjut pertanyaan boleh ya? ya, Izin nih. eh Tadi sampai pada Rahmilawati tuh olahraga dilakuin, tapi pas olahraga tuh lagi banyak pikiran, jadi nggak fokus olahraga gimana tuh? Ini curhatan anak mahasiswa banget nih ya. olahraga Ayo loh. banyak Dia pikiran. berolahraga, tapi aduh aku banyak pikiran gimana ya kalau menurut Bro Arsad piye iki Bro? Nah, Jadi itu dah. olahraganya itu karena memang pengen olahraga atau em, sebenarnya tidak sih. Karena gini, ketika dalam Iya kondisi ya. tubuh kita, badan dan tubuh kita itu sebenarnya dalam kondisi tidak siap untuk melakukan olahraga, Mhm, itu juga cukup berpengaruh sebenarnya sih kalau menurut saya. Saya pernah punya pengalaman, mhm. sebenarnya secara ini kan pengen banget olahraga gitu. Waktu itu main futsal, tapi Ya. secara fisik sebenarnya tubuh saya lelah gitu waktu itu, atau Hmm. lagi lelah dan seperti padahal pengen banget olahraga, dan ternyata Mhm. ketika bermain respon responnya itu malah lebih lambat gitu. Akhirnya saya jatuh dan Waduh. itu kan cedera ankle saya gitu. Waktu itu main futsal cedera ankle waktu itu. Sempat guling-guling, saya Hmm. pikir patah waktu itu kaki saya, ternyata enggak, ankle saya aja. Syukurlah gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita memang secara lagi itu kan secara mental lagi nggak siap tuh lagi untuk olahraga misalnya kayak gitu. Tapi kalau Mhm. misalnya secara secara mental lagi ada masalah, tapi olahraga sebagai bagian dari katarsis tadi, itu Mhm. artinya kita harusnya menikmati olahraga itu gitu. Tapi kalau ternyata olahraga Oh. itu pengen aja, tapi sebenarnya secara mental dan Mhm. fisik sebenarnya tidak siap untuk melakukan olahraga karena masih banyak pikiran-pikiran dan lain sebagainya, ya mending tidak dulu deh gitu loh. Karena ya, dan takutnya akan berpengaruh misalnya gitu. Pas lagi jogging itu kan bingung, ada yang dipikirkan, ada motor lewat, titit, wah itu kan bahaya. Karena Nah, iya, tidak bener fokus banget. fokus pada saat itu. Karena here and now kan juga kita harus Betul, fokus betul, here and now. betul. Keren banget. Iya, iya, iya. Kebayang sih ya. Tapi bukan berarti kalau lagi banyak pikiran terus kita nggak olahraga juga bukan gitu. Tapi di Ya, manage gitu kali ya. gimana? Jadi kalau pas lagi suntuk-suntuknya oke deh, break dulu, istirahat dulu gitu kan ya, Ya, tenangin pikiran dulu. dalam Sudah pikiran. mulai agak enakan. Soalnya balik lagi, olahraga tidak cuma buat fisik tapi juga buat mental, ya kan Ya, seperti yang Bro Arsad sampaikan tadi. Jadi supaya berkualitas gitu kan ya harus kita juga ada here and now-nya. Keren. Ini ada pertanyaan dari alumni, salah satu kesayangan saya juga ini, yang lagi booming sekarang e-sport, gaming yang digemari anak muda. Apakah itu masuk dalam kategori olahraga, Pak? Jika termasuk olahraga, seberapa efektif pengaruhnya? Dari Ahmad Rojali di Kalimantan Tengah. Silakan. oke. E-sport ya, jelas Ya, itu kan electronic sport ya kalau nggak salah ya.
e-sport. Mm-mm. Jadi itu juga olahraga tapi dengan yang berbeda ya, hampir sama kayak catur tadi. Catur kan Iya tidak terlalu benar. banyak gerak ya sebenarnya. Tapi itu kan Iya, olahraga. Kenapa dikatakan olahraga? Karena ada strategi-strategi tertentu. Saya juga kurang paham untuk yang kualifikasi termasuk dalam olahraga itu seperti apa gitu ya. Tapi itu kan salah satu bentuk dari strategi-strategi gitu ya. Untuk melakukan strategi-strategi ada juga yang berkelompok gitu ya. Nah, mungkin di situ sih ininya karena sudah katanya e-sport artinya sudah termasuk olahraga sebenarnya. Tapi jenis betul. olahraganya yang mungkin kita jenis olahraganya yang mungkin berbeda gitu. Tidak terlalu berat melakukan aktivitas fisiknya misalnya seperti itu karena ada kompetisinya gitu kan. Kalau olahraga kan Betul. tentunya yang olahraganya ada kompetisinya karena masuk olahraga prestasi misalnya. Bukan olahraga yang dalam artian maksudnya untuk aktivitas fisik yang tadi untuk kesehatan atau kebugaran. Hmm, bener banget. Ya, sip. Mantap. Terus ada komen ini ya, makasih tadi dari Rahmilawati, terima kasih jawabannya katanya. Terus kemudian ada komen dari Istianawati, ini the big mommy, mama, ini mami saya. Berkebun termasuk olahraga juga, yes katanya, karena beliau tuh suka sekali olahraga. Terus suka sekali berkebun. Nah, tuh sampai ini super mom. Terus berkebun ya Mi, jangan lupa, tapi jangan berpanas-panas banget. Oke, ini ada lagi dari M Hamdi. Olahraga tuh kalau mau sambil dengerin musik, enakan musik santai atau semangat ya Pak baiknya. Dia minta tips nih Oke. dari Sebenarnya Hamdi, silakan. tergantung sih, Mhm. tergantung orangnya, Mhm. balik lagi tergantung orangnya, dia penyuka musik yang seperti apa gitu. Kalau kalau saya kalau dengan olahraga saya biasanya memang suka musik yang semangat gitu ya. Mhm. Tapi dalam kondisi tertentu ya saya suka musik-musik yang agak melo misalnya kayak gitu ya. Itu juga Mhm. tergantung suasana hati sih sebenarnya pengen dan sukanya apa gitu. Kalau bersemangat kan Mhm. mungkin yang memacu adrenalin misalnya kan jogging gitu kan. Oh, semangat akhirnya wah harinya kencang misalnya gitu. Apakah seperti itu? Ya Mhm. tergantung balik lagi tergantung dari individu masing-masing. Keren. Pokoknya intinya senyamannya deh. Yang Iya penting betul. olahraganya bener gitu ya. Iya. Kalau moodnya lagi pengen jedung-jedung biar lebih semangat nih, ya pasang aja musik yang seru gitu ya. Tapi kalau yang ya kita namanya juga lagi jogging santai aja atau lagi goes santai aja gitu ya. Tergantung mood. Bener banget, setuju. Nah, kita sudah hampir 1 jam ini nggak kerasa. Aduh, dengan mulai hujan deras sampai hujan reda ini ya. Wah, minta tolong closing statement boleh dari Bro Arsat supaya kita lebih Oke. bersemangat lagi. Monggo silakan. Oke. Kalau terkait dengan olahraga untuk kesehatan mental tadi, ya yang pasti itu Mhm, diri sendirilah gitu ya. Sambil mengingatkan diri sendiri juga. Ya kan. mhm, Jadi saya tertarik dengan kata-kata tadi dari kebetulan waktu itu kami sharing dengan kawan-kawan IPO ya. Jadi pernah mendengar katanya mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga dan mengolah masyarakat. Kenapa? Kenapa oke. itu hal penting? Karena tadi ketika kita berbicara data, ternyata kita kurang olahraga. Makanya mungkin orang-orang Mhm, Indonesia secara kebugarannya mungkin ada yang kurang segala macam. Jadi uh, always tetap selalu olahraga, semangat, tetap tersenyum, itu yang paling penting. Jadi apapun kondisinya, kalau bisa selalu tersenyum maka kita bisa ya apa namanya sehat lah secara mental setidaknya gitu. Dan olahraga bagian hal penting dari kesehatan mental, terutama bagian dari pola hidup sehat dan bersih. Pola hidup sehat dan bersih bagian untuk Ya, memaksimalkan kesehatan mental dan mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga ya kan. Wah, seru banget. Paket lengkap hari ini. Bungkus, mantap. Nah, nggak salah kan minta tolong Bro Arsat untuk join di acara hari ini. Kita tercerahkan, menjadi semangat, dia pelaku olahraga, dia pelatih mental olahraga,
dan dia pemerhati olahraga, peneliti pula di bidang olahraga. Nah, harusnya tuh di flyer selengkap itu bro aku nulisnya. Sorry ya. masih proses belajar, Mbak. Iya, kalau biasanya gitu ya, kayak ibarat padi itu ya, semakin berisi dia semakin merunduk gitu ya. Bro Arsat nih kayak gini. Dia itu leader di antara kami berempat, tapi dia nggak pernah merasa untuk jadi leader, bener nggak? Itulah kehebatannya Bro Arsat nih, mantap. Yeay, aplaus tuh, taburan lope-lope banyak itu ya, keren. Dan dengan demikian maka berakhirlah sharing section ke-6. Ini sudah yang ke-6 bro. Pelaksanaan yang ke-6. Dan pas ulang tahun ke-6. Minggu depan masih ada 2 lagi. Psikologi sosial Pak Imat sama psikologi pendidikan Bu Yulia. Nah hari ini tuh keren banget dan paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena nanti rekamannya akan di-sharekan di YouTube Bicara Psikologi dan dibagikan ke grup-grup. Ke grup-grup orang tua. Untuk iya memang itu Keren. visinya dari mengadakan acara ini gitu, dan alhamdulillah di setiap sesinya total yang join per sesi itu pasti lebih dari 100 bro gitu, meskipun yang join bersama-sama kan ya kita mengerti aja lah mungkin sinyal dan seterusnya, tapi yang paling penting berkelanjutan manfaat dari apa yang Bro Arsat sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ternyata yang gabung nggak cuma dari Kalsel, dari Kalteng ternyata ada, Kaltim ada, Jogja ada juga, Jakarta, Sumatera juga ada, tadi saya lihat teman-teman, dan alhamdulillah meskipun kita terbatas ya, nggak bisa ketemu secara banyakan gitu, tapi justru melalui hal-hal yang seperti ini kita bisa lebih luas seluruh Indonesia, insya Allah. Makasih banyak Bro Arsat. Sama-sama. Dan nggak, ya. Amin. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bro.